Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan pada hewan. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Sistem pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Mana yang benar, sistem pernapasan atau perkembangan dan Perkembangan dan pertumbuhan pada manusia, Ibu. Oke. Jadi materi kita minggu lalu tentang perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan pada hewan. Dengan tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini ada dua. Coba Maria da Silva membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengetahui tahap embrionik dan pasca embrionik. Nah, yang kedua itu peserta didik dapat mengetahui apa itu metamorfosis. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu peserta didik dapat mengetahui tahap embrionik dan pasca embrionik. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui apa itu metamorfosis. Ibu mau bertanya sekarang. Ada yang tahu apa itu pertumbuhan? Tahu Ibu. Apa ada yang tahu? Proses Seperti ini, Ibu. Proses pertamanya ukuran tubuh dan berat badan. Oke, betul ya. Jadi pertumbuhan itu merupakan proses pertambahan ukuran yang bersifat irreversibel. Apa itu irreversibel? Ada yang tahu? Tidak kembali ke semula. Oke, betul ya. Oke, perkembangan. Apa itu perkembangan? Proses perubahan bentuk, Ibu. Misalnya perubahan organ. Oke, jadi perkembangan itu merupakan proses perubahan menuju kematangan dan dia itu tidak bersifat irreversibel. Oke. Perkembangan dan pertumbuhan pada hewan itu terjadi secara dua tahap ya. Yang pertama itu ada tahap Embrionik. Yang kedua itu ada tahap Pasca embrionik. Jadi tahap embrionik itu dimulai dari, coba adik-adik semua perhatikan gambar. Yang pertama itu dimulai dari Zigot. Setelah itu zigot akan Berkembang. menjadi Dan membelah. akan membelah. Jadi di sini adalah tahap pembelahan sel ya. Fertilisasi. Di sini itu terjadi tahap pembelahan sel yang mulanya itu
hanya satu sel, dia akan berkembang menjadi dua. Pada tahap morula ini, sel yang sudah mencapai 32 akan berkembang menjadi blastula, di mana pada blastula ini ada dua rongga. Setelah itu pada blastula akan berkembang lagi menjadi blastula, di mana pada blastula ini ada tiga kulit. Yang pertama itu ada kulit ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada blastula ini membentuk tiga kulit, yaitu ektoderm, mesoderm, dan ektoderm. Jadi setelah itu pada tahap blastula ini akan berkembang menjadi tahap ortogenesis. Organogenesis. Oke, pada tahap endoderm itu akan membentuk organ kulit dan sistem gerak. Oke, pada tahap yang terakhir itu ada organogenesis. Ada tahap organogenesis itu pada kulit organel itu akan membentuk organ kulit dan organ saraf. Pada lapisan mesoderm itu akan membentuk sistem reproduksi dan sistem ekskresi. Pada organ yang ketiga itu endoderm akan membentuk sistem pencernaan dan pernapasan. Sampai di sini paham? Paham, Bu? Paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu pasca embrionik. Jadi fase pasca embrionik itu terjadi setelah tahap embrionik. Setelah netas, Bu. Iya. Setelah tahap embrionik. Jadi pasca embrionik ini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi tidak melalui zigot. Contoh pada fase embrionik itu adalah metamorfosis. Ada yang tahu metamorfosis itu apa? Jitro. Perubahan perkembangan. Metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis. Perubahan perkembangan, Ibu. Jadi metamorfosis itu merupakan perubahan perkembangan. Jadi metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Apa saja itu? Metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Oke, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ada yang tahu? Kalau yang nyata itu kita kalau yang sempurna itu yang pada tersebut itu dia itu berawal dari telur, kemudian dari ulat, kemudian dari tepung, pembubuk, baru dia menjadi kuku-kuku itu. Kalau yang tidak sempurna itu dari telur dia langsung berawal dari telur, langsung dia jadi beras-beras itu. Jadi kalau tidak sempurna itu dia tidak terjadi yang namanya kepompong atau itu harus disini. Betul ya, yang dikatakan tadi metamorfosis sempurna itu perubahan yang terjadi pada setiap tahapnya itu terlihat jelas. Contohnya tadi itu pada kupu-kupu. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, perubahan yang terjadi pada setiap tahap pertumbuhannya itu tidak terlalu jelas atau tidak terlalu mencolok. Contohnya pada kata. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Pada belalang, Ibu. Iya. Pada metamorfosis sempurna itu Tidak, Ibu, itu belalang, Ibu. kata kupu, nyamuk, belalang, kecoa. Jadi di sini Ibu akan jelaskan pada kupu-kupu. Kupu-kupu ini dimulai dari
dari telur. Setelah itu telur ini berkembang menjadi Ulat. ulat. Dari ulat berkembang menjadi kepompong. Setelah itu dari kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi terlihat jelas perubahan yang terjadi ya. Iya Bu. Oke. Yang kedua itu pada metamorfosis tidak sempurna. Metabola. Perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa ya Bu. Iya, itu terjadi tidak mengalami fase pupa atau larva. Terlihat pada gambar di sini ya seperti Iya Bu. belalang. Dia tidak memiliki perubahan yang jauh berbeda dari belalang dewasa ya. Iya. Oke, sampai di sini dari penjelasan yang Ibu sampaikan sudah dimengerti? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah. Jika sudah Ibu tanya ulang. Pada tahap embryonik, ada yang bisa jelaskan ulang? Silakan Jessi. Jadi pada tahap embrionik itu dimulai dari zigot Ibu. Nah, setelah dari zigot terjadi pembelahan sel. Dari pembelahan sel itu menjadi morula. Jadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel dan seterusnya sampai dengan 64 sel. Itu ketika sampai 64 sel itu dia sudah masuk pada tahap morula. Nah, setelah dari tahap morula itu sel-sel itu terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola berongga seperti yang Ibu jelaskan di papan tadi yang berisi cairan itu yang disebut dengan tahap blastula Ibu. Nah, setelah tahap blastula ada tahap grastula Ibu. Nah, pada tahap grastula ini itu seperti yang digambar ini ada pelekukan yaitu Ibu, pelekukan tubuh yang semakin nyata seperti yang dijelaskan tadi. Terus ada lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh atau gastrosol seperti yang dijelaskan tadi, di mana itu ada lapisan ektoderm, mesoderm dan endoderm. Nah, dan tahap terakhir itu ada tahap organogenesis. Nah, pada tahap organogenesis itu proses pembentukan organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan grastula yang tadi, yaitu ada lapisan ektoderm, yaitu sudah berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf. Terus yang kedua lapisan mesoderm. Pada lapisan mesoderm itu sudah ada perkembangan yaitu alat reproduksi dan alat ekskresi. Dan lapisan yang terakhir itu endoderm, yaitu perkembangannya menjadi alat pencernaan dan alat pernapasan. Sudah. Oke, terima kasih Jessi. Oke, kita berikan aplaus pada Jessi. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya tentang metamorfosis. Metamorfosis itu dibagi menjadi berapa? 2 Ibu. 2. Ada yang bisa jelaskan? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna Ibu. Ya, jadi ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong Ibu. Kalau yang tidak sempurna itu dia tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Oke, betul ya. Metamorfosis sempurna itu ditandai dengan adanya fase pupa. Kalau metamorfosis tidak sempurna itu tidak ada tahap pupa. Oke, materi kita sampai di sini. Ada yang dapat menyimpulkan dari materi yang kita belajar dari awal? Jitro, bisa Jitro? Tidak bisa Ibu. Lorenzi? Masa tidak bisa? Sudah belajar dari awal. Yang lain, ada yang bisa menyimpulkan materi kita lambat ini? Ibu, pertemuan atau perjalanan Ibu merupakan pertemuan
perubahan itu misalnya itu pertambahan ukuran ibu, ukuran bentuk, contoh itu seperti tinggi badan, berat badan. Kalau perkembangan itu misalnya pola pikir ibu, ataupun misalnya rambut ibu, ubah rambut ibu. Terus di dalam pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua tahap ibu, yaitu tahap embrionik dan pasca embrionik ibu. Dan juga di dalam pertumbuhan dan perkembangan itu terdapat metamorfosis ibu, yaitu adalah metamorfosis sempurna yang ditandai dengan adanya perkembangan pupa atau kepompong, dan juga metamorfosis tidak sempurna itu ditandai dengan tidak mengalami yang namanya tahap pupa ibu. Mungkin itu saja ibu. Oke, kita berikan aplaus pada teman kita. Jadi baik, materi kita hari ini sampai di sini ya. Ibu akan memberikan tugas. Nanti adik-adik sekalian mengerjakan pada halaman 112. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek ulang kehadiran kalian. Apakah masih lengkap? Masih, Bu. Oke, minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Maka teman-teman yang kita berdoa. Berdoa sama saya. Ibu minta tolong dua orang untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran kita. Biar dia. Oke, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Ingat jaga kesehatan dan belajar ya. Iya, Ibu.